wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang video yang dikirim ke Classroom. Di sini saya akan menjelaskan tentang video mengenai gurita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gurita. Nah, dari video tersebut menjelaskan tentang gurita yang sangat tua. Fosil guritanya juga tertua yang diketahui berasal dari hewan yang hidup sekitar 296 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode karbon, spesimen itu memiliki spesies bernama Pohlesedia dan dipajang di Fleet Museum di Chicago. Harmon Cerdage menggambarkan sebagai partisipasi pipi atau percikan bulan, tetapi jika diamati lebih dekat akan terlihat 8 lengan dan 2 mata. Para peneliti tidak yakin, tapi mungkin ada kantong tinta di sana juga. Dengan kata lain, jauh sebelum kehidupan di darat berkembang melampaui reptil kecil Pradinosaurus, gurita telah membentuk bentuknya selama jutaan tahun yang akan datang. Nah, di sini juga gurita memiliki 3 hati, 2 jantung bekerja secara eksklusif untuk memiliki 3 hati, 2 jantung bekerja secara eksklusif untuk mengalirkan darah ke luar sang hewan. Sedangkan jantung ketiga menjaga sirkulasi tetap mengalir ke organ-organ. Organ jantung sebenarnya berhenti berdetak ketika gurita berenang, menjelaskan kecenderungan spesies ini untuk merangkak daripada berenang yang membuat mereka lelah. Aristoteles menganggap gurita itu bodoh. Dalam bukunya History of Animal yang ditulis pada tahun 350 SM, filsuf Yunani menulis bahwa gurita adalah makhluk bodoh karena ia akan mendekati tangan manusia jika diturunkan ke dalam air. Nah, tetapi kebiasaannya rapi dan hemat, yaitu ia menyimpan persediaan di sarangnya dan setelah diserang, ia lalu memakan semua yang dapat dimakannya. Ia mengeluarkan cangkang kepiting dan kerang, serta kerangka ikan-ikan kecil, lalu menjelaskan beberapa keanehan sejarah hidup gurita dari buku filsuf yang tadi. Nah, setelah menjelaskan beberapa keanehan sejarah hidup gurita, ia mengeluarkan tinta untuk pertahanan dirinya yang berlendir dapat merangkak di darat dan dengan lancang menjawab begitu banyak untuk moluska. Namun dari tentakel, nah, lengan gurita mempunyai pikirannya sendiri. 2/3 dari neuron gurita berasal dari lengannya, bukan dari kepalanya. Nah, hasilnya lengan dapat memecahkan masalah cara membuka kerang sementara pemiliknya sibuk melakukan hal lain, seperti memeriksa gua untuk mencari makanan yang lebih banyak. Dalam sebuah percobaan, lengan yang terputus bersentak kesakitan saat penelitian pencubitannya. Tinta gurita tidak hanya menyembunyikan binatang itu, tetapi tinta itu juga merugikan musuh secara fisik. Ini mengandung senyawa yang disebut tyrosinase, tyrosinase yang dapat membantu mengontrol produksi pada manusia, yaitu pigmen melanin alami. Namun ketika disemprotkan ke mata predator, tyrosinase ini menyebabkan iritasi yang membutakan
Hal ini juga mengacaukan indera penciuman dan rasa kepada makhluk hidup. Ramuan pertahanannya sangat ampuh, sehingga gurita yang tidak lolos dari awan tintanya sendiri juga bisa mati. Nah, gurita ini memiliki darah biru. Untuk pertahanan hidup di dalam laut, gurita mengembangkan darah berbasis tembaga, bukan besi, yang disebut hemocyanin, yang mengubah darahnya menjadi biru. Nah, basis tembaga ini lebih efisien yang mengangkut oksigen dibandingkan hemoglobin. Nah, jika pH air di sekitarnya turun terlalu rendah, gurita tidak dapat mengedarkan oksigen dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, para peneliti khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hewan-hewan tersebut akibat pengasaman laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Gurita juga dari setiap atau sebagian orang adalah inspirasi erotis yang terkenal di Jepang, berasal dari cetakan balok kayu tahun 1814 yang berjudul Toko to Ama, Gurita dan Penyelam Cangkang. Nah, gurita setelah kawin, permainan gurita berakhir. Perkawinan dan menjadi orang tua adalah urusan singkat bagi gurita. Gurita ini akan segera mati setelahnya, dan juga spesies yang mempraktikkan tumbuhan eksternal. Beberapa penjantan memasuki spermatoforia langsung ke dalam corong, terbentuk tabung yang digunakan betina untuk bernafas, atau memberikan sperma tersebut kepadanya, yang selalu dia terima dengan salah satu lengan kanannya. Dan setelah itu penjantan pergi mengembara untuk mati, sedangkan betina dapat bertelur hingga 400.000 telur. Nah, gurita ini kebanyakan yang mengonsumsi berasal dari Afrika Utara dan Barat, dan gurita ini telah menjadi makanan populer di Asia Timur, Spanyol, Yunani, dan negara-negara lain selama berabad-abad lamanya. Dan baru-baru ini gurita mendapatkan popularitas di Asia dan sekitarnya.